Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Sairul Saleh mendengar berita ini melalui radio BBC. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded... Barusan saya mendengar di radio di Bagasi London, di Bandung, Jepang menyerah pada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tapi jangan sampai kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI badan bentukan Jepang, kita tidak ada ingin campur tangan Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bu Sadir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan kesalahan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Bung Hairul harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, sekitar pukul 9 malam. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita di radio di BBC London, Jepang menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul dan mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah kami semua para pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI. PPKI adalah badan bentukan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harusnya dari usaha rakyat, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung, bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji itu? Bahkan Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan para wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Coba bayangkan bagaimana kita tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tetapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Baik, kalau begitu kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno.
Syahrir, Wikana, Darwis dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengusingkan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4 dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanko Singgi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian berdua ke tempat pengasingan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka saat kembali ke Jakarta. Dan aku juga akan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan 17 Agustus 1945 selamat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, kami akan menjadikan tempatnya di Rengas Dengklok. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat, Bung. Apalagi hari sudah menjelang petang. Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk berkegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merencanakan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Dia dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana kita bisa merumuskan suatu teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang?
Tenanglah, selama kalian semua ada di rumah saya menjamin kalian semua akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan kalian bisa berdiskusi di ruang makan saya. Saya akan pergi beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih Pak Perwira. Kita mulai sekarang. Bagaimana usulan kalian tentang teks proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu, bersediakah Anda membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dalam rumusan BPUPKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Saya. Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan teks kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu, atas nama siapa teks proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, ditandatangani oleh yang hadir di malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI adalah bentukan Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini hasil usaha bangsa kita. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarni. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Baik, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, dengan senang hati, Bung. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi tempo dan kata de Jakarta 17845 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu bagaimana Ibu saja yang menjahit bendera?
Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, dan ibu punya ide bagaimana jika kita menamakannya bendera Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Baik, Bu. Proklamasi Kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian! Tolong jaga baik-baik bendera ini. Kalian dipercaya untuk mengibarkannya. Ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Kepada Sangsaka Merah Putih, hormat!